Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Perbandingan Syariah 2A dengan anggota Afiza BAMR dengan NIM 215231008, Setiawati Handayani dengan NIM 215231026, dan Lia Novita Dewi dengan NIM 215231039. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai sumber hukum mutafak Al-Quran dan As-Sunnah. Pembahasan yang pertama yaitu Al-Quran. Definisi Al-Quran secara bahasa. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang. Definisi Al-Quran secara istilah, Al-Quran menunjukkan rahmat yang besar dan juga memberitahukan pelajaran untuk orang-orang yang beriman. Al-Quran sendiri merupakan sebuah petunjuk yang mana dapat membantu mengeluarkan manusia dari kegelapan untuk dapat menuju jalan yang lebih terang. Nama-nama Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran yang berarti bacaan, Alkitab yang berarti buku, Az-Zikir yang berarti pemberi peringatan, Al-Furqan yang berarti pembeda, An-Tanzil yang artinya diturunkan. Dan masih ada 50 nama lainnya seperti Al-Mubin, Al-Karim, Al-Kalam, An-Nur, Al-Huda, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kandungan Al-Quran. Yang pertama, akidah. Akidah Islam adalah keyakinan yang berdasarkan ajaran Islam dari Al-Quran dan hadis. Seseorang yang menyatakan bahwa dirinya itu berakidah tidak cukup dengan hanya mempercayai dan meyakini keyakinan dalam hatinya. Yang kedua, ibadah. Harus menyatakannya dalam lisan serta harus mewujudkannya dalam bentuk amal perbuatan. Isi pokok dari ajaran akidah adalah menyangkut hal ketauhidan, yakni keyakinan bahwa Allah SWT Maha Esa. Yang ketiga, akhlak. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan yang ditimbulkan oleh perasaan yakin terhadap kebesaran Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Yang keempat, hukum-hukum. 1. Hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah SWT secara rohaniah dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah atau keimanan. Hukum ini tercermin dalam rukun iman dan dipelajari dalam ilmu tauhid dan ilmu usuluddin atau ilmu kalam. 2. Hukum hulukiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan perilaku normal manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Hukum ini tercermin dalam konsep ihsan dan dipelajari dalam ilmu akhlak atau tasawuf. 3. Hukum amaliyah. Hukum amaliyah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT secara lahiriah. Hukum amaliyah dibagi menjadi hukum ibadat atau fikih ibadat yang mengatur tentang hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT, dan hukum muamalat yang mengatur sesama manusia dan alam sekitarnya atau disebut dengan hablum minanas. Kehujahan Al-Quran. A. Al-Quran sebagai mukjizat. Mukjizat Al-Quran merupakan dalil yang pasti akan kebenaran Al-Quran itu datangnya dari Allah SWT. Mukjizat Al-Quran bertujuan menjelaskan kebenaran Nabi Muhammad SAW yang membawa risalah ilahi dengan suatu perbuatan yang di luar kebiasaan umat manusia. Macam-macam mukjizat. A. Mukjizat kauniyah, yaitu mukjizat yang selalu berkaitan pada peristiwa alam. B. Mukjizat sya'hiyah, yaitu mukjizat yang keluar dari tubuh Nabi dan Rasul. C. Mukjizat salbiyah, yaitu mukjizat yang membuat sesuatu tidak berdaya. D. Mukjizat akliyah, yaitu mukjizat yang rasional dan masuk akal. Contoh satu-satunya adalah Al-Quran. B. Al-Quran sebagai sumber hukum. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. C. Al-Quran sebagai dalil kuli dan juzi. Kuli artinya menetapkan suatu ketentuan hukum atas sesuatu secara menyeluruh. Sedangkan juzi artinya menetapkan sesuatu ketentuan hukum atas sebagian secara keseluruhan dari yang sebagian itu. D. Sifat dalil ayat Al-Quran. 1. Qoti atau pasti. Ayat-ayat yang ditunjukkan maknanya bersifat pasti, dalam arti hanya mengandung satu makna saja. 2. Zani atau perkiraan.
Ayat-ayat yang ditunjukkan maknanya mengandung lebih dari satu makna. Jenis dalil dalam Al-Quran. 1. Dalil akli. Menurut bahasa, dalil akli adalah petunjuk yang didasarkan pada akal. Menurut istilah, dalil akli yaitu bukti-bukti atau alasan tentang sesuatu itu benar atau salah yang didasarkan atas pertimbangan akal sehat manusia. 2. Dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para ulama yang diambil dari intisari Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk dalil nakli ini merupakan dalil pokok yang menjadi dasar dalam penetapan hukum Islam dan juga akidah. Lalu kita akan masuk ke dalam B, sunnah. 1. Definisi sunnah. Sunnah secara etimologi adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti kebiasaan atau biasa dilakukan. Sedangkan secara istilah, pengertian sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan, maupun penetapan. 2. Macam-macam sunnah. A. Sunnah menurut definisi. Sunnah menurut istilah ahli hadis ialah apa yang datang dari Nabi SAW baik berupa perkataan atau persetujuan atau sifat fisik, perilaku, perjalanan hidup sebelum dan sesudah diangkat menjadi Nabi. 2. Sunnah menurut ahli usul ialah apa yang dinukil dari Nabi SAW secara khusus dari hal yang belum dinaskan dari sisi Nabi SAW yang merupakan penjelas dari yang ada di dalam kitab. B. Sunnah menurut bentuknya. 1. Sunnah fi'liyah, yaitu segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk perbuatan. Sunnah ini dapat ditemukan dalam hadis-hadis Nabi yang memerintahkan kepada sahabat untuk mengikuti perbuatan Nabi Muhammad SAW. 2. Sunnah qauliyah, yaitu sunnah yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk perkataan. Artinya adalah sunnah yang terdapat dalam hadis-hadis yang bersifat perintah dalam bentuk ucapan Nabi Muhammad SAW. 3. Sunnah takririyah, yaitu perbuatan sahabat yang mendapat persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. C. Sunnah menurut riwayatnya. 1. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika kalian memakai sandal maka dahulukanlah kaki kanan, dan jika melepaskannya maka dahulukanlah kaki kiri. Jika memakainya maka hendaklah memakai keduanya atau tidak memakai keduanya sama sekali. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 2. Diriwayatkan dari Sauban radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, istiqomahlah atau konsistenlah kalian ke semua atau dalam menjalankan perintah Allah, dan kalian tidak akan pernah dapat menghitung pahala yang akan Allah berikan. Ketahuilah bahwa sebaik-baiknya perbuatan adalah sholat, dan tidak ada yang selalu memelihara wudunya kecuali seorang mukmin. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 3. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, siwak dapat membersihkan mulut dan sarana untuk mendapatkan ridha Allah. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. D. Sunnah menurut kandungan. Sunnah adalah referensi kedua setelah Al-Quran. Ia juga merupakan sumber petunjuk kedua yang akan tetap terpelihara. Petunjuk itu akan terus mengalir ke dalam lapangan syariah, hukum dan fikih, dakwah, pendidikan, dan melandasi seluruh sektor kehidupan manusia. 3. Kedudukan sunnah terhadap Al-Quran. Seluruh ulama dan umat muslim telah menyepakati bahwa kedudukan as-sunnah dalam Islam adalah sebagai hukum kedua setelah Al-Quran. 4. Kehujahan sunnah. Kehujahan as-sunnah dalam mengistibatkan hukum menempatkan pada posisi kedua Al-Quran. Sunnah sebagai hujah dalam mengistibatkan hukum terbagi atas 3, yaitu sunnah qauliyah, perkataan Nabi, yaitu hadis Rasul yang beliau sampaikan dalam berbagai tujuan yang membuat berbagai maksud syariah, baik yang berkaitan dengan akidah akhlak maupun yang lainnya. Kedua, sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi, segala peraturan pekerjaannya yang dipahami dan dilakukan Nabi untuk diikuti umatnya sampai kepada umat akhir zaman. Ketiga, sunnah takriyah, yaitu sunnah seseorang melakukan sesuatu perbuatan atau mengemukakan suatu ucapan kepada Nabi, dan Nabi mengetahui apa yang dilakukan dan mampu menyangga.
namun Nabi diam dan tidak menyanggahnya, maka hal ini merupakan pengakuan Nabi. 5. As-Sunnah sebagai sumber hukum. A. Bayan takkid. Artinya bahwa sunnah memiliki fungsi memperkokoh uraian hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, seperti perintah menunaikan sholat, zakat, puasa, dan haji. B. Bayan tafsir. Menjelaskan dan memerinci petunjuk yang global dalam Al-Quran, seperti tata cara menunaikan sholat, menjalankan ibadah haji. C. Bayan tashri. Mengandung maksud bahwa sunnah dapat menentukan sesuatu hukum secara mandiri yang belum dijelaskan kepastian hukumnya oleh Al-Quran, seperti hukum menghimpun pernikahan antara bibi dan keponakan perempuan yang dijelaskan melalui hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 6. Hubungan sunnah dengan Al-Quran. Sunnah dan Al-Quran berhubungan karena sunnah berfungsi sebagai penguat hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Dengan demikian, hukum tersebut mempunyai dua sumber dan terdapat pula dua dalil, yaitu dalil-dalil yang tersebut di dalam Al-Quran dan dalil penguat yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang sunnah itu berfungsi sebagai penafsir atau pemerinci hal-hal disebut secara mujmal dalam Al-Quran.